Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini diambil dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini nanti, silahkan tulis qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan.
Adapun redaksi hadisnya yaitu Ruyal Imam Al-Hakim fi Mustadrik an Salamata binil Akwa'i radhiyallahu an qala ma sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'aan illa istaftahahu bi subhana rabbiyal ali al-a'la al-wahhab. Qala al-Hakim hadza haditsu shahih, yang mana artinya saya tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai berdoa kecuali memulainya dengan lafaz subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari hadis sahih. Jadi apabila para pemirsa mempunyai hajat, misalnya para pemirsa mempunyai hajat, ingin menjual tanahnya atau rumahnya, atau ingin segera melunasi hutang-hutangnya, atau ingin penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bisa mengawali doa-doa tersebut dengan bacaan Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Apabila para pemirsa ingin mengamalkan amalan ini, yaitu untuk tata caranya, ketika sehabis sholat fardu ataupun sholat sunnah hajat atau sholat sunnah taubah, Anda baca doa ini di permulaan, yaitu pada awal doa Anda baca Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab sebanyak 11 kali. Setelah itu Anda sebutkan hajatnya, misalnya Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab, Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab sebanyak 11 kali. Kemudian Anda sebutkan hajatnya, ya Allah, semoga hutang-hutang saya segera lunas di bulan ini. Ya Allah, semoga tanah atau rumah saya cepat laku, segera laku di bulan ini. Misalnya seperti itu. Kemudian di akhir doa membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.